Ya oke, kita lanjut lagi Ki Bagus. Oke, monggo silakan. Nah, kita ini tadi kan sudah cukup ya banyak membahas tentang kodam ya. Iya, tadi betul. Ya. Nah, gimana sih Ki, ciri-ciri yang orang itu yang punya kodam jahat itu? Kodam jahat? Iya, jadi kan namanya kodam itu kan ada yang baik, ada yang jahat. Nah ini kan tergantung kita kan juga apa ya, itu orang kok nggak enak atau gimana itulah, itu ciri-ciri orang yang punya kodam jahatnya itu tuh seperti apa? Iya, gini Mas, kalau saya pribadi menurut pengalaman ya, saya utarakan menurut pengalaman pribadi saya begitu. Kalau orang yang punya kodam jahat kan, yang namanya jahat akan mempengaruhi orang menjadi jahat. Negatif pasti. Jelas. Ya, ciri-ciri yang pertama, emosi itu yang tidak tertahan Mas. Emosi yang berlebihan. Jadi mungkin kalau kalian dulu pasang kodam, ya kan, tiba-tiba sekarang ini kok emosinya meledak-ledak, mudah marah, ya kan, kemudian mohon maaf karakter bahasa itu buruk sekali. Kalau orang zaman sekarang mengatakan itu sangat toksik lah ibaratnya. Nah orang semacam ini biasanya diikuti kodam jahat. Ya, kalau teman-teman nonton videonya, ayo ini hati-hati loh. Kalau kalian tiba-tiba suka marah sembarangan, kok emosi tidak tertahan, bisa saja orang semacam ini diikuti, Mas. Nah, kalau memang ternyata tuh cuma marah aja, nggak diikuti gimana? Nah, atau gini loh, kalau ada orang yang banyak ya Mas mengatakan kok sedikit-sedikit nyalahin jin, nyalahin kodam. Lah memang tugas mereka itu loh, gitu loh. Apakah setiap marahnya manusia ini karena orangnya sendiri atau ada pengaruh? Tetap ada pengaruh, Mas. Atau gitu. Mungkin awalnya belum ada, lama-lama ada gitu ya. Iya, karena kita tahu jin ataupun setan ya yang merusak manusia, menjerumuskan manusia, mereka itu mengincarnya ke alat-alat tertentu Mas di tubuh kita, otak, hati. Ya sudah, kalau jin menguasai hati dan pikiran Anda, ya sudah, apapun yang Anda pikirkan ya buruk terus, gitu loh Mas. Nah, kita mau menyalahkan siapa? Ya tetap salah mereka, gitu. Sudah ada di kitab suci di dalam agama Islam, Al-Quran, di dalamnya ada bahwa mereka tugasnya menyesatkan manusia, gitu loh, kayak gitu. Jadi yang pertama tadi emosinya meledak-ledak, karakternya berubah, ya, tiba-tiba berubah, atau pasangan Anda misalkan, loh sekarang jadi mudah marah ya suami saya, istri saya kok gini. Mungkin dia diikuti kodam, gitu. Mungkin dia ada sesuatu yang nempel. Nah, pertanyaan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya mungkin, kalau itu ada kodamnya, datangnya dari mana Ki? Bisa dipanggil, bisa dimasukkan orang lain. Bisa juga ya, ngikut kita aja ya. Betul, ya bisa saja. Dipanggil artinya dia menggunakan sesuatu, atau dia mengamalkan sesuatu, bisa. Ya, malahan jadi buruk dampaknya. Dan buruk. Yang kedua kan dia dikirimi, ya, ditemploi ataupun dikirim sihir, guna-guna. Nah itu kan bisa saja masuk. Tuh, ciri-ciri yang pertama memang sakral Mas ya, sangat umum sekali. Tapi itu bisa saja ya, emosi, karakter. Nah kalau secara fisik ya, kita kan nggak melulu kita tahu bener orangnya, tapi kadang kita pengen lihat fisik. Oh, dari maksudnya penampilan dia berubah. Dia, atau mungkin sikap-sikapnya. Bedanya itu dari pancaran raut wajah Mas, auranya berbeda. Ya kan? Ada loh wajah yang ganteng, cantik, berseri ya kan. Tapi kalau dipandang kok nggak enak ya. Jutek banget. Nah, ini karakter dari emosi sudah tercermin di wajahnya. Ada lagi fisik yang bisa kita lihat, tatapan matanya itu loh. Ada yang sangat tajam ya, seolah-olah ini dia nggak suka sama kalian. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, biasa aja ya, tapi memang terasa terintimidasi gitu. Terkadang ini tanya, kamu kok cara natapnya gitu? Ya memang dari dulunya gini misalkan dia. Padahal tidak sadar kan, orang bisa melihat dengan baik lah ya. Kalau dia tatapan matanya semacam itu seperti musuh, nah ini nggak wajar. Karakter ya, tadi kan kondisi fisik, karakter juga bisa terlihat Mas. Orang ini serakah, itu bisa saja kodam yang mendalikan dia ada kodam. Jadi
dia lebih mementingkan kekuasaan, uang. Saya yakin para koruptor di Indonesia ini mereka dijerumusi oleh entah itu kodam atau setan yang mengikuti mereka kan gitu. Pasti ya punya ilmu-ilmu tertentu gitu ya Ki. Kalau ditanya ya pejabat ya rata-rata banyak kok pakai seperti itu ya Ki. Bukan pakai saja, ada yang mengamalkan ya kan, ada isu-isu juga pemimpin ya, para pemimpin, saya tidak mengatakan pemimpin mana, pokoknya pemimpin setiap ada waktu pemilihan atau acara apa naik gunung lah. Ya, minta. Rahasia umum sih sebenarnya. Ya kalau dikuatkan sudah banyak yang tahu. Tapi kan ini Indonesia gitu loh Mas. Ini Indonesia. Hal itu sudah tidak menjadi hal yang apa ya, istimewa. Ya udah umum gitu loh. Mau dihilangkan ya nggak bisa. Sudah zaman dahulu begitu, orang itu di Indonesia sakti-sakti. Nah tinggal kalian tahu saktinya dari mana? Sakti dari sang pencipta atau saktinya dikasih oleh jin, setan kan gitu. Minta sesuatu dia. Betul. Di makhluk lain. Contoh lah misalkan ilmu yang zaman dahulu apa, rawa rontek, pancasona, orang yang tidak bisa meninggal. Takdir dari sang pencipta adalah manusia bisa meninggal kan. Akhirnya dia tidak bisa meninggal karena apa? Dia punya ilmu hitam dari setan, iblis. Rawa rontek, dia kalau terputus menyentuh bumi balik lagi. Pancasona, kalau dia mati, kalau tubuhnya terkena angin, terkena air, dia bisa hidup lagi. Kan sama. Ya, film-film fantasi. Iya, film fantasi, tapi kartun gitu malah ya. Saya kan ada di Jombang Mas ya. Saya kecil ingat betul. Tapi saya lupa ilmunya apa. Itu ilmu kuno. Saya posisi SD mau mengajak ke SMP, saya ditunjukkan sama teman saya di gudang punya buyutnya. Di situ ada kayak apa namanya? Kalau apa namanya? Kayak manuskrip gitu loh dari pelepah. Pelepah pohon yang dirangkai terus kalau dibuka itu ilmu, Mas. Suatu ajian. Saya lihat dulu ajian. Nah, ajian yang dari dulu-dulu memang itu ilmu semuanya. Ilmu yang ada khodamnya, jinnya yang buruk. Ya gitu, beda ilmu dari para wali, ilmunya putih, ya mungkin khodam atau jin ya, jin yang muslim. Hikmah gitu ya. Itu akan membuat orangnya menjadi lebih beriman. Beda lagi kalau tadi jelas ya, dia lebih sakti, dia menginginkan kekuasaan, ya kan, dia menginginkan kekayaan, menaklukkan orang lain. Harus akan kekuasaan jabatan. Ya, itu kelihatan. Mungkin kalau kalian punya kawan ya, atau kalian sendiri nih, misal yang nonton video ini, kalau kalian sendiri merasakan kok saya ini terlalu menggebu ya kalau kerja. Saya sering menjatuhkan rekan saya kalau saya. Itu yang bisa saja. Ini mumpung ada waktu, ya kan? Mumpung tidak terpengaruh, tidak disetir ya, disupir lah, dikendalikan oleh jin, terlanjur terjerumus lah. Nah, waktunya berubah. Kalau berubah sudah tahu ya, mungkin bolehlah kalian menggunakan teknik-teknik penyembuhan apapun begitu. Nah, di sini kan Anda diikuti, boleh menggunakan teknik ruqyah, boleh ruatan, boleh, atau langsung menghubungi saya, boleh, enggak masalah, Mas. Gitu. Macam-macam kok. Kalau kita lihat ciri-ciri yang umum tadi saya sebutkan. Apakah ada ciri-ciri lain nih? Mungkin dari apa seperti itu? Kalau menurut bagus. Ciri-ciri, andai kata kalian ini punya kodam buruk, coba ceklah. Kalau kalian mimpi sampai 3 kali berturut-turut lebih ketemu dengan sebuah atau sesosok makhluk yang selalu sama ketika mimpi, kemungkinan Anda sedang komunikasi, mau diajak komunikasi. Oke, nah aku kepikiran nih, kalau tentang mimpi itu, kalau nanti mimpinya kayak apa ya, tempur seperti itu gimana tuh Ki? Tempur maksudnya perang? Perang gitu lah. Sama siapa? Ya nggak tahu siapa gitu ya. Sekali 2 kali atau gimana? Ya saya kurang tahu, cuma saya pernah lihat juga kalau ada yang ngimpi tapi mimpinya itu kayak perang seperti itu ya. Kalau saya pribadi logis ya Mas ya. Dia perang itu karena dia habis nonton film biasanya. Iya gitu ya mungkin ya. Dia ikut ngimpi buruk ya, ketemu pocong, kuntilanak, habis nonton film gitu, atau hatinya sedang gelisah. Nah, berbeda. Mulai dari 3 hari berturut-turut itu mimpi yang sama, nah itu kemungkinan. Ada yang mau ngajak komunikasi, ada yang ingin nunjukin sesuatu dan lain sebagainya. Berarti mungkin
setelah 3 hari itu jadi berarti sudah mulai kayak beres gitu ya. Karena dalam pikiran manusia itu setiap masa 1 hari kita nonton film besok teringat-ingat sampai setahun kan nggak mungkin. Jadi ada sesuatu yang ingin menyampaikan gitu loh. Ya dari mimpi. Nah ciri-cirinya dari mimpi tadi bisa. Kalau kalian mimpi ada wanita yang cantik, besok mimpi ketemu dia lagi, besoknya lagi ketemu dia lagi sampai 1 minggu. Berarti itu ada sesuatu. Itu pengalaman saya mas, pengalaman orang-orang yang banyak konsultasi sama saya ya kayak gitu. Kalau dia diikuti ada komunikasi semacam itu. Kemudian juga ada yang ngikutin, ada kodam juga ya. Saya tambahin ciri-ciri satu lagi. Orang yang ada kodam buruk, kodam yang jahat, dia sering kena dihantui. Nah itu ada sesuatu yang katakanlah kok aku sering lihat sekelebat ada hitam belakang saya. Nah, akhirnya dia merasa cemas kan, gelisah. Nah itu juga mungkin kemungkinan dia diikuti kodam jahat, gitu loh mas ya. Oh iya, berarti jadi itu tadi ciri-ciri orang yang punya kodam jahat ya, dalam artinya kodam jahat. Jadi juga jika ada yang merasakan seperti itu, merasakan mungkin tadi emosi bergejolak, ambisi yang terlalu sampai merugikan orang lain, dan juga mungkin dihantui, mimpi yang buruk berhari-hari. Ya jika memang merasakan seperti itu ada baiknya segera diobati ya Ki ya. Betul sekali. Agar nanti ya hidup kita bisa lebih tenang. Damai dan juga ya barokah lah insya Allah gitu. Betul. Ya, udah pinter gitu kok. Iya insya Allah. Terima kasih. Sami-sami mas.